Oke, selamat datang. Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya internet itu bisa jalan? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Sebuah proses tak terlihat yang jadi tulang punggung semuanya, namanya routing. Coba deh, bayangin sejenak ya. Anggap aja wifi di rumah kamu itu satu pulau terpencil. Terus, wifi di kafe langganan kamu itu pulau lain. Di pulau kamu sendiri, kamu bisa ngobrol sama siapa aja yang ada di sana. Tapi, gimana caranya ngobrol sama orang di pulau seberang? Nggak bisa kan? Nah, tanpa ada cara buat nyambungin pulau-pulau ini, ya nggak bakal ada yang namanya internet. Semuanya bakal terisolasi. Dan inilah exactly masalah yang dipecahkan sama yang namanya routing. Jadi, gimana dong cara kita menghubungkan semua pulau ini? Kita butuh pahlawan kan? Di dunia internet, pahlawan kita ya ini, konsep yang kita sebut routing. Kalau kita bedah, routing itu intinya simple banget. Cuma proses nerusin paket data dari satu jaringan ke jaringan lain. Anggap aja kayak Pak Pos yang nganterin surat dari kota A ke kota B. Tugasnya cuma itu, nerusin pesan. Terus, alat yang ngerjain tugas ini apa namanya? Ya, namanya router. Dialah jembatan atau kapalnya yang nyambungin pulau-pulau jaringan kita tadi. Oke, jadi sebuah router itu kerjanya mikir terus. Dia harus milih, ini data anaknya lewat jalan mana ya biar cepet sampai? Nah, ternyata ada dua aliran atau cara berpikir utama soal ini. Kita pakai perumpamaan yang gampang aja ya. Yang pertama itu static routing. Ini tuh kayak kamu dikasih petunjuk arah sama temen. Nanti belok kiri, terus lurus, ketemu lampu merah, belok kanan. Udah, gitu aja, paten. Nah, yang kedua, dynamic routing, ini kayak kamu pakai aplikasi GPS canggih yang bisa lihat kondisi lalu lintas real time. Nah, di sini nih bedanya kelihatan banget. Yang statis tadi emang simpel, tapi kaku. Kalau jalan yang dikasih teman kamu itu ternyata ditutup atau macet total, ya udah kamu nyasar, gagal total. Beda banget sama yang dinamis. Dia ini cerdas dan tangguh. Kalau ada jalan macet, GPS-nya langsung cariin jalan alternatif. Inilah kenapa internet yang kita pakai sekarang ini bisa tetap nyambung terus, karena dia adaptif. Terus pertanyaannya, kok bisa sebuah router ngambil keputusan secepat kilat gitu? Rahasianya apa? Ternyata dia punya contekannya sendiri, semacam peta rahasia atau buku alamat yang kita sebut tabel routing. Oke, lihat deh tulisan ini. Kelihatannya ribet dan teknis banget kan? Tenang, ini cuma satu baris dari petanya si router. Dan kalau kita bedah, ternyata logikanya gampang banget dimengerti. Kita mulai dari huruf S di depan. S itu artinya statis. Gampangnya, ini petunjuk yang ditulis manual sama manusia, si administrator jaringan. Ini metode petunjuk dari teman kita tadi. Lanjut, angka-angka 192.168.2.0/24 ini adalah alamat tujuan. Inilah pulau yang mau kita datengin. Dan yang terakhir, via 10.0.0.2. Ini adalah petunjuk pemberhentian berikutnya. Jadi router dikasih tahu, oke, buat ke pulau tujuan tadi, langkah pertama kamu adalah kirim paket ini ke alamat 10.0.0.2. Simpel kan? Intinya cuma mau ke sana, lewat sini dulu. Jadi kalau kita rangkum, bikin rute statis itu prosesnya logis banget. Pertama, tentuin tujuannya di mana. Kedua, kasih tahu router tetangga terdekatnya yang mana. Ketiga, ya tulis manual petunjuk itu ke dalam petanya si router. Dan jangan lupa, ini penting, proses yang sama harus diulang buat jalur pulangnya, biar datanya bisa bolak-balik. Nah, itu kan tadi cara manual. Gimana dengan routing dinamis yang canggih itu? Biar bisa otomatis, para router ini harus bisa ngobrol satu sama lain. Mereka pakai bahasa khusus yang namanya protokol routing buat saling tukar info peta. Ibaratnya ada macam-macam dialeknya nih. Ada RIP, ini yang paling simple, kayak milih jalan yang jumlah belokannya paling sedikit. Ada OSPF, ini lebih pinter, kayak GPS yang bisa nyari rute tercepat berdasarkan kepadatan lalu lintas. Ada juga AJRP, ini super efisien, kayak layanan kurir pribadi buat jaringan tertentu. Mungkin semua ini kedengerannya abstrak banget ya, kayak di balik layar gitu. Tapi, sadar nggak sadar, proses tak terlihat ini terjadi triliunan kali setiap hari. Dan inilah yang bikin semua kehidupan digital kita jadi mungkin. Coba pikirin deh.
Setiap kali kamu kirim email ke teman di luar negeri, streaming film favorit tanpa buffering, mabar sama teman-teman, atau bahkan cuma sekedar googling resep masakan, semua itu bisa terjadi karena ada proses pengambilan keputusan super cepat di dalam router-router di seluruh dunia. Bahkan router Wi-Fi di rumah kamu itu, yaitu gerbang utamamu yang terhubung ke internet global lewat proses ini. Jadi, itulah dia routing, si layanan pos internet yang kerja diam-diam tapi super jenius, yang mastiin setiap data yang kamu kirim selalu sampai ke tujuannya. Jadi lain kali kamu klik tombol kirim, coba deh bayangin sejenak, data kamu tuh lagi lewat jalan mana ya? Rute yang udah ditentuin dari awal atau rute yang diputuskan dalam sepersekian detik?